Malu, malu ya Bu. Jadi Enggak, yang bodoh aku siapa? tidak malu. Yang bodoh siapa? Tahu. Tahu yang bodoh. Itu Bible-mu loh. Eh, Bible-mu. Itu sebagai Tidak. perumpamaan. Oh, berarti itu bukan Bible Ibu. Kan? Siapa yang Berarti percaya itu bukan Bible Ibu. Berarti itu bukan Bible Ibu. Bible kami. Tapi يا هدي يا بشير يا طبيبي نبي الله خير خلق جميعا له أعلى المناسب والمراتب صلاة الله سبحان الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada keberhujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah di bawah naungan aras Allah kelak, di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi menjelang siang ini saya akan membuka sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana perdebatan Akhisuma dan juga ada para hamba Allah yang lain ya, yang dimana perdebatan ini lumayan seru kaum muslimin, hanya saja memang tidak panjang gitu ya. tidak terlalu panjang karena apa? Karena keburu rungkat gitu komalnya. Baik kaum muslimin, agak tak berlama-lama, demikian videonya. Iya. Oke. Jadi ketika sabar. Dengar. Ketika daging Anda membutuhkan makanan yang diharamkan oleh Tuhan pencipta langit dan bumi, apa yang Anda lakukan? Anda penuhi kepenuhannya daging Anda, atau Anda utamakan rohani Anda, atau kedagingan Anda yang Anda lebih? Ketika misalnya diharamkan babi. Saya nggak makan yang babi. Misalkan diharamkan babi. Oke. Nah, sekarang bagi orang Kristen, babi itu haram atau halal? Haram. Mana dalilnya haram untuk Kristen? Banyak sekali. Tunjukkan satu aja kalau ada. Itu pun secuil aja kalau ada. Kalau Bapak mau belajar, oke. Silakan tunjukkan. Silakan. Tapi tadi kita dari ngambang, nanti bisa terangkan itu ya. Silakan Anda bacakan dalilnya. Di Imam 11 itu babi haram. Itu imamat kitabnya Yahudi. Yang saya tanya, di mana dalilnya Kristen dilarang makan babi? Saya orang Yahudi, Pak. Saya orang Yahudi. Yahudi rohani. Bapak baca dulu. Bapak baca Galatia 3 ayat 27, 28, 29. Saya orang Yahudi, Pak. Yahudi rohani. Kalau tidak menjadi Yahudi, nggak bisa masuk surga. Kalau ada orang yang bukan Yahudi mengaku Yahudi, apa namanya? Serigala nyamar. Saya orang Yahudi. Saya ulang lagi. Saya ulang lagi. Dengar. Kalau ada orang non Yahudi yang mengaku Yahudi, dia apa namanya? Serigala berbulu toke atau serigala berbulu kecoa? Mana yang betul? Jangan ke situ, Pak. Jemaat iblis, Bang. Jemaat iblis ini. Jemaat iblis. Maunya Bapak tanya. Jemaat iblis ini. Pak, cuma tanya aku, mana buktinya kau orang Yahudi? Mana datanya? Mana ayatnya? Tunjuk ke saya, Bapak. Mana buktinya Anda orang Yahudi? Itu bagus, Pak. Terima kasih, kan enak. Ya, kan silakan. enak gitu, Pak. Iya, karena saya tahu pasti ujung-ujungnya ketahuan kalau Anda bohong. Silakan. Oke. Tidak bohong. Ya silakan, saya cuma saya tidak mau mempermalukan Anda, tapi karena Anda mau dipermalukan, ya silakan Anda tunjukkan di mana tertulis. Saya malu. Saya pakai data, Pak. Iya, silakan Saya Pak mengerti firman kita sharing ini. Saya bukan orang goblok. Saya berbicara Bapak, saya tetap ada data. Bapak baca Galatia 3. Galatia 3. Iya. Galatia 3 nomor berapa? Ayat 27, ayat 28, ayat 29. Oke, baik. Kita baca ya. 27 sampai nomor 92 ya. Kita baca. Karena kamu semua yang dibaptis dan telah mengenakan Kristus. Pelan-pelan diterangkan. Pelan-pelan dulu diterangkan. Saya baca dulu, habis itu Anda membual. Saya baca dulu, habis itu Anda membual. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Tuhan. Saya mau bertanya kepada saudara, setelah saya baca baru saya paham. Oke, saya tanya. Ini Galatia ini firman Tuhan, sabda Yesus atau karangan Paulus? Jawab. Semua firman itu apa Tuhan? Saya ulang lagi. Saya kan tadi sudah
Saya kan tadi sudah mengatakan saya tidak mau mempermalukan Anda, tapi Anda yang mau dipermalukan, nah Anda akan kupermalukan. Saya ulang, Galatia ini firman Tuhannya Yahudi, sabda Mesias, atau karangan Paulus botak? Tidak ada. Dengar Pak, dengar. Segala tulisan yang difirmankan Tuhan. Yang difirmankan Tuhan. Tapi ini kan makanya muncul pertanyaan. Ini yang diilhamkan Tuhan adalah baik untuk mendidik dan mengajar. Saya tahu kalau itu. Jadi, sekarang pertanyaan saya, Galatia 3 ini apakah firman Tuhannya Yahudi, apakah sabda Mesias, atau karangan Paulus botak? Jawab. Jawab. Ini bukan gereja. Saya kan bilang saya tidak mau permalukan, Anda yang mau. Nah, saatnya Anda kupermalukan. Galatia ini firman Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, atau firman atau sabda anak Maria yaitu Mesias, atau karangan Paulus botak cila? Jawab. Ternyata Anda mau mengatakan ini firman Tuhan, berarti tergenapi. Iblislah yang menjadi bapakmu, berarti kamu ingin menjadikan Paulus menjadi Tuhanmu. Selamat. Ternyata Paulus ini adalah Tuhan. Berfirmanlah Tuhan Paulus, karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau merdeka, tidak ada laki-laki perempuan. Firman Tuhan itu jauh sebelumnya sudah tertulis akan datang penyesat-penyesat. Jadi inilah kita sudah senang dengar itu. Nenekmu kiper, kau tahu nggak dalil yang mengapa saya katakan penyesat? Kalau manusia sama begini, oke, yang lain diam. Saudara Jimmy, Anda bukan darah Yahudi, tapi Anda mengaku Yahudi karena dalil ini kan? Iya. Bolehkah Anda mengaku perempuan? Oh, itu sudah beda lain konteksnya itu. Lah, kok beda? Astagfirullahaladzim. Saudara, dengarkan. Nomor 28, dengarkan. Dalam hal ini tidak ada lagi orang Yahudi atau orang Yunani. Tidak ada hamba atau orang merdeka. Tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Kalau cuma video begini saya juga bisa edit. Saudara, Anda mengatakan Anda adalah orang Yahudi. Kenapa Anda mengatakan diri Anda orang Yahudi? Karena Yesus kalau mengatakan cuma video-video begini bisa diedit, saya juga tidak ada lagi Yunani, tidak ada laki-laki, tidak ada lagi perempuan. Semuanya satu dalam Yesus Kristus. Pertanyaan saya, bolehkah kamu yang bukan Yahudi mengaku Yahudi? Boleh. Bolehkah kamu yang laki-laki yang bukan perempuan mengaku perempuan? Boleh, paman. Tapi pakai ludah. Kalau cuma video-video begini saya bisa edit juga. Mana akunnya Bang Zuma? Terpental kali. Bang Zuma. Kepental kali ya? Maksudnya Pak Juma, mau orang Arab, mau orang Inggris, mau orang Batak, orang Karo, orang Manado, sama Tuhan Yesus segala bangsa. Yang bukan Yahudi boleh mengaku Yahudi berdasarkan dalil itu. Saudara yang bukan Yunani boleh mengaku Yunani oleh karena dalil itu. Saudara yang laki-laki boleh mengaku perempuan oleh dalil itu. Betul atau tidak? Kalau pendeta yang bilang ya bisa dipertimbangkan, tapi kalau Zuma yang bilang itu penyesat. Begitu. Makanya tunggu Bang, pakai ludah dulu Bang ya, pakai ludah Bang, pakai ludah. Ya Bang ya. Ini dalil. Makanya saya katakan jangan kau sentuh dalil itu tadi, kupermalukan nanti kamu. Anda mau, bukalah aibnya. Inilah dalil yang dipakai oleh pastor pendeta mengkawinkan aki sama aki, ewe sama ewe. Karena tak ada lagi pembeda antara aki sama perempuan. Tidak ada lagi pembeda. Jadi ente mau ngaku jadi perempuan boleh, ente mau menjadi laki-laki juga boleh. Sama ketika Anda bukan Yahudi mengaku Yahudi. Sama, bukan menjadi kelamin, bukan gitu. Ya memang bukan, tetapi kamu mengimani diri kamu itu boleh mengaku Yahudi. Benar nggak kamu boleh mengaku Yahudi? Makanya kasih aku kesempatan Pak Juma yang aku kasihi untuk Oke, silakan. Nah, begini maksudnya. Silakan. Nah, kenapa Anda mengaku Yahudi padahal Anda bukan darah Yahudi? Jawab. Makanya aku terangkan. Ya, silakan. Kamu telah mengenakan Kristus. Untuk mengenakan Kristus harus dibaptis. Tidak ada lagi laki-laki, tidak ada lagi perempuan. Kalau sudah dibaptis,
Nggak ada lagi Yahudi, nggak ada lagi Yunani. Jadi potong dulu Pak Juma. Jadi kalau sudah dibaptis tidak ada perbedaan Yahudi Yunani. Semua dulu kan yang kakek Yahudi. Dengar dulu Pak Juma. Dan tidak ada perbedaan laki dan perempuan, betul? Dengan bisa terangkan dulu. Maksudnya mau laki-laki pun mau perempuan berarti bukan berubah kelamin. Mau perempuan tapi nggak ada bedanya. Orang kaya. Tapi iya tak ada bedanya. Kulit hitam rambut keriting. Tidak ada bedanya. Sama di hadapan Yesus Kristus. Tidak ada bedanya kan? Nah, berarti di hadapan Yesus semua sama sama Yesus. Berarti di hadapan gini, berarti di hadapan Yesus Kristus kalau Bising kali. Kenapa? Signalnya Bang Juma itu, signal dia Bang Juma. Siap. Dia kan di luar kota. Oke, silakan Bang Zuma lanjut kembali. Laki-laki yang kau gauli di hadapan Kristus itu sama aja laki-laki atau perempuan, betul? Nggak ada lagi perbedaan kan? Jadi laki-lakinya itu mendesah dengan gelombang yang berat, maksudnya itu juga bisa. Kalau sudah dibaptis dengan nama Yesus Kristus, sudah menjadi manusia baru yang dari gitu surga, siapa saja pun dia mau orang Kling, mau orang Cina, mau orang Barat, kalau sudah dibaptis dalam Yesus Kristus, semua sudah sama di hadapan Kristus. Semua sudah menjadi anak-anak perempuan sama. Laki perempuan sama. Gitu dong. Iya, maksudnya bukan laki-laki yang berbeda, bukan. Semua disamakan. Jadi kalau saudara menggauli sesama jenis, sama aja itu perempuan. Kok lari ke sana ceritanya? Jadi Bang Zuma ini latihannya ya. Bang Zuma latihannya di dunia ini ya. Kayak gini ya. Saya kan udah bilang ya. Bukan di dunia aja, Dek. Bukan di surga aja. Di dunia memang boleh. Dalil ini yang mengatakan itu, mereka yang bukan Yahudi boleh mengaku Yahudi. Sah. Dan itu bukan dosa. Bukan. Dengar dulu Pak, kenapa sah? Karena kita mereka yang laki-laki boleh mengaku perempuan dan itu bukan dosa, sah berdasarkan dalil itu. Oke, masih mau kau datang besok? Merasa. Pandi, sini kau dulu nak, sini kau Pandi. Lihat dengar kita tenu dulu. Mau kau rasakan menjadi perempuan nak? Mau kau? Nggak mau. Masuk ke Kristen. Pandi, Handi, lo ku main Handi, lo pada aku ya lo tante lo kena bisiki ke tante mu Handi, lo ku main bicara sama saya ini. Handi, apakah kau mau jadi poluan anakku? Datang ke sini sama tante. Handi, sini kok nak, mendaftar ke poluan nak, sama saja. Kalau mau ku mendaftar poluan masuk mau ke di Kristen, karena laki perempuan sama aja saja di Kristen. Dalilnya ada. Galatia 3 nomor 28. Yang bukan Yahudi mengaku Yahudi sah dan tidak berdosa. Yang bukan perempuan mengaku perempuan juga sah dan tidak berdosa. Itulah yang dipakai oleh otoritas gereja mengkawinkan Kristen laki sama laki. Makanya ada orang bilang jangan sampai Kristen mayoritas di Indonesia. Karena kapan Kristen mayoritas di Indonesia? Galatia 3 nomor 28 akan berlaku. Hahaha dan hihihi akan nikah. Gitu sama saya yang mengambak. Berarti kan enggak kena gigi uang kembali. Enggak ada cerita. Pokoknya enggak ada kembali. Uruskan dulu. Mereka nanti ini Bang Dinda Handi. Bapak jumpain Bang lari. Matikan mic saya. Pandi nanti mereka di neraka loh. Dipanggil naik. Dipanggil. Jimmy. Ya. Hadap kanan. Pak Juma. Iya Paman. Gerak. Jadi Jimmy hadap kanan si Jimmy. Nungging si Jimmy. Di belakang Jimmy jarak 5 meter itu malaikat berdiri pegang linggis yang membara kan. Nah, hitungan ketiga tancapkan linggisnya. Begitu 1, 2, 3 Jimmy langsung berdiri. Hep malaikat, stop dulu malaikat, stop malaikat, stop. Ada apa Jimmy? Ada apa? Tunggu. Pakai ludah dulu Jim, pakai ludah. Habis ditaruh ludah, habis itu ditabrak sama malaikat pakai linggis. Kenapa? Karena dalil ini, kawan. Udah ku bilang jangan kau coba-coba bawa Galatia 3. Kau bawa Galatia 3. Gak bisa pahammu, aku nalarmu, Pak ya. Sekarang saya tanya, kalau gitu, kenapa kau mengatakan dirimu adalah Yahudi sementara kau bukan darah Yahudi? Kenapa? Ya aku terangkan, gitu kan enak. Makanya kasih berbicara Pak. Iya silakan. Syarat untuk menjadi orang Yahudi harus menjadi anak Abraham.
Berarti syarat untuk menjadi laki-laki harus menjadi anak Abraham. Bagi perempuan yang mau jadi laki-laki, jadi anak Abraham. Bagi laki-laki yang menjadi perempuan, jadi anak Abraham. Betul? Janganlah perempuan. Untuk menjadi orang Yahudi, syaratnya harus menjadi keturunan Abraham. Nah, sekarang syarat untuk menjadi anak Yahudi harus menerima Yesus Kristus, kan? Iya. Nah, sekarang laki-laki yang ingin menjadi perempuan harus menjadi anak Yesus Kristus, kan? Jangan lari ke situ. Ini lah itu dalilnya begitu. Gimana ceritanya? Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki. Dengar dulu Pak, dengar dulu. Tidak kan ada laki-laki hanya orang Lewi atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Kalian satu, mau perempuan mau laki-laki satu. Jadi kalau kamu pingin ya sesama mau biar sama kan satu itu dah masuk generasi Dona jaringan lagi. Iya. Dona diam dulu Dona. Dikena gigi uang kembali. Kena tai ulang lagi. Halo? Saudara bukan Yahudi ngaku Yahudi boleh. Berarti saudara bukan perempuan bisa ngaku perempuan boleh. Itu dalil. Bukan itu maksudnya. Lalu apa maksud Anda? Bukan langsung. Lalu apa? Bukan langsung maksud Anda? Kelamin. Apa maksud Anda mengaku? Apa maksud Anda mengaku Yahudi? Apa? Sementara Anda bukan Yahudi. Maksud apa? Maksudnya apa? Anda bukan Yahudi ngaku Yahudi. Sama Pak Juma ini bicara ya. Loh, saya berdasarkan dalil, Bung. Ya dalil. Dengar saya berbicara dulu. Maksudnya untuk menjadi orang Yahudi harus dibaptis dalam Yesus Kristus. Jadi semua yang dibaptis dalam nama Yesus Kristus adalah keturunan Abraham. Maksudnya bukan laki-laki jadi roh anak kelamin. Terus anak kelaminnya yang lonceng jadi apa? Bukan gitu. Nggak bisa begitu dong. Sekarang pertanyaan saya, Yahudi beneran, yang darah beneran, Yahudi, ada jenis kelamin laki perempuan nggak? Tadi kita bicara Pak, ada nggak? Ada konteks. Ada. Tadi kita bicara kalau sudah dibaptis itu sudah menjadi warga negara sorga. Iya. Jadi keturunan Abraham semua warga negara sorga. Oke, dengarkan. Giliran saya. Ketika Anda bukan orang Yahudi, di situ ada tembok pemisah antara Yahudi dengan yang bukan Yahudi. Laki-laki dan perempuan ada tembok pemisah. Nah, tembok pemisah ini hancur lebur ketika Anda dibaptis dalam nama Kristus, betul? Itu kan kata Bapak itu. Loh, tepuk tangan kalau saya tepuk tangan. Gimana ceritanya ini? Saudara-saudara, yang bukan Yahudi boleh mengaku Yahudi. Yang bukan perempuan boleh mengaku perempuan. Itu beda kok. Aduh, tapi guru pahamnya kok gitu. Langsung nggak ada perbedaan, nggak ada hamba laki-laki perempuan. Maksudnya bukan berarti langsung kelamin, bukan gitu. Semuanya sama di hadapan Yesus Kristus. Iya, saya paham. Sudah menjadi manusia baru, lahir dari sorga. Saya paham, saya mengerti. Tidak ada perbedaan. Artinya tidak ada lebih hebat dari Yahudi, lebih hebat nggak gitu. Lebih hebat Lewi nggak gitu. Saya ulang lagi. Saya baca dalil. Kalau saya baca dalil. Semuanya sama. Mau Yahudi pun, mau orang Jepang pun sama semua. Mau orang Batak pun, suku Karo pun sama semua. Nggak ada lebih hebat Yahudinya. Semua sama. Sekarang kamu mengulang kata sama 6 kali. Tolong kau tunjukkan dalilnya di mana ada kata sama di dalam Galatia 3 nomor 27 sampai 29. Silakan. Silakan. Ku bilang tadi jangan mau dipermalukan, kau minta dipermalukan, malulah kau. Silakan. Saya bisa bicara Den. Ya, 6 kali kau mengatakan. Iya, silakan. Bang Juma. Setelah ini saya boleh diskusi ya habis ini. Boleh. Pak Nasrani ini agamanya apa Pak? Kristen atau Nasrani? Kristen. Iya boleh, silakan. Ya apa? Orang lain dia langsung kita dimatikannya. Capek suaraku. Langsung jalan. Dinda Dito ambil alih sebentar dek.
Bang Hadi, silakan. Saya tampung tadi rasa ingin tertawa aku dari tadi kutan. Saya ingin tertawa di pojokan. Silakan. Aku suruh open cam, Bu. Aku nggak ada bilang ibu takut sama aku. Oh. Udah. Udah, moderator. Baca. Oke. Baca. Jadi aku bacakan ya 1 Korintus 1 nomor 18 ya Bu ya. Jadi sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Elohim. Nah, pemberitaan di dalam yang dinyatakan menjadi kebinasaan itu seperti kau yang tidak percaya, tahu, yang lari dari ajaran dia, tahulah itu satu yang tidak percaya. Di mana itu lari dari ajaran? Di mana tertulis? Di mana tertulis lari dari ajaran? Di mana? Kau yang lari dari ajaran dia. Mana di situ ada lari dari ajaran dia? Kau itu yang tidak percaya. Kau itu. Di mana di situ ada kata-katanya lari dari ajaran? Seibarat itu perumpamaan. Di mana di situ kata-kata lari dari ajaran? Kau itu perumpamaan seibaratnya. Di mana datanya aku perumpamaan? Di mana di situ tertulis aku perumpamaan? Dengarkan dulu. Aku perumpamaan, aku perumpamaan. Dengarkan dulu. Aku itu sebagai manusia. Kau itu sebagai manusia tidak tahu. Dan aku di mana tertulis, Ibu? Belajar dan belajar. Ibu di mana tertulis? Gak cair bro, diberkatilah kau Eligor. Orang coba pemberkatan, pemberkatan, kerja gak dia pemberkatan, Ayo pemberkatan dulu, kerja guys. Orang yang tidak percaya akan binasa, berarti kau. Di mana di situ datanya orang tidak percaya? Sudah kau baca sendiri. Sudah kau baca sendiri. Udah aku baca, kan? gak ada di situ, tidak ada itu. Gak ada situ ayatnya tidak percaya. Gak ada di situ ayatnya. Orang yang tidak percaya itu kau yang lari. Gak ada kata-kata orang yang tidak percaya. Gak ada kata-katanya. Bodoh kau. Mualaf itu yang benar, jangan kau sok-sok. Gak ada loh kata-katanya. Mualaf yang benar katanya. Lah, Bu, Ibu emangnya Ibu, coba baca 1 Korintus 4 nomor 10. Membodohi orang. Kau yang membodohi orang. Tidak tahu apa isi dalam Alkitab itu. Tidak tahu apa isinya. Di situ gak ada kata-kata tidak percaya. Bodoh. Kau yang bodoh. Sikir raba-raba. Segala raba-raba di sikir. Dumaria. Tenangkan Roh Kudusmu. Dalam nama Yesus, tenangkan Roh Kudusmu. Haleluya. Aku ini dambang aku, tanda salib dalam hati. Mana salib? Mana tanda salib? Mana salibnya? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mana salibnya? Salibnya mana? Makanya kau itu bodoh. Tidak tahu apa isi arti dalam bodoh. Sudahlah kau itu mualaf tai. Sudah. Mualaf hanya di mulut. Bu, coba baca 1 Korintus 4 nomor 10 baca. Coba baca. Aku tidak bawa Alkitab, saya lagi di pekerjaan. Oh iya, aku bantu baca ya Bu ya. 1 Korintus 4 nomor 10 ya. 1 Korintus 4:10. Aku tidak akan kabur, tidak. Iya, gak ada yang bilang ibu kabur. Gak ada yang bilang ibu kabur. Baca. Nah, kan kami baca dulu. Tidak nampak. Kami bodoh oleh karena. Nah, malu dia. Aku tidak malu. Tidak malu. Baca sampai habis.
Iya, aku sudah baca itu. Baca sampai habis. Baca sampai habis. Orang yang lemah, tahu kok? Orang baca dulu sampai habis. Buat kami menjadi taat kepada dia. Kalau malu dia, malu aku, malu ya Bu. Jadi yang bodoh siapa? Yang bodoh siapa? Tahu yang bodoh. Itu Bible-mu loh. Bible-mu. Itu sebagai perumpamaan. Oh, berarti itu bukan Bible Ibu. Kan? Siapa yang berarti itu bukan Bible Ibu? Berarti itu bukan Bible Ibu? Bible kami. Tapi siapa Yaudah, yang... jadi siapa yang bodoh? Nah, demikian tadi kaum muslimin ya, di mana perdebatan itu berlangsung ya. Sayangnya tidak terlalu lama, tidak terlalu panjang karena ya itu tadi keburu rungkat ya. Dan tapi ada hamba Allah yang lain yang menyambungnya, yang dimana debat itu lucu ya. Banyak Kristen-Kristen tuh yang ngamuk seperti ketika UTST ikut berdebat gitu ya. Itu pun wah banyak Kristen-Kristen tuh yang kesurupan. Karena memang orang-orang Kristen ini ketika mereka terdesak, tidak mampu berhujah, maka sibuk mereka untuk menghujatnya, sibuk mereka untuk menghinanya, sibuk mereka untuk menistanya. Kenapa? Karena mereka sudah terpojok, karena merasa tidak mampu untuk menjawabnya. Ya jalan satu-satunya agar tidak mendapati malu, ya andalkan emosinya, andalkan urat lehernya untuk mengamuk-ngamuk gitu. Nah itulah perilaku orang kafir nih. Memang mereka nih ahli kalau untuk menghina, untuk menista, mereka nih ahlinya. Memang tidak diragukan lagi. Itu memang sudah tersemat kepada mereka ya. Memang ya itulah memang mengikuti ajaran yang tidak benar ya, sehingga ketika dihadapkan kepada umat muslim yang harus menggunakan akal sehat ya, harus rasional, maka mereka sendiri ya hanya mampu memaki-maki, mencaci-caci. Ketika tidak mampu untuk berhujah, tidak mampu untuk mendebat umat muslim, maka itulah yang terjadi, hanya hujatan demi hujatan ya, hinaan demi hinaan yang mereka lontarkan dari lisan bodohnya ketika mereka berhadapan dengan umat Islam ini ya, hanya mengandalkan kebenciannya saja, sehingga kebodohan demi kebodohan itu melekat di dalam hatinya ya, hingga ke tulang sumsumnya, lalu yang terlontar dari lisannya ini hanyalah hinaan dan cacian. Itulah perilaku orang-orang kafir. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Iri Biduseni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير يا طبيبي نبي الله خير الخلق جميعا له أعلى المناصب والمراتب صلاة الله سبحان